Assalamualaikum, hai selamat datang di channel Cubiz Media, media curhatnya para pebisnis. Di sini kita akan belajar perjalanan bisnis dari kacamata spiritual di saat mereka berada dalam situasi tidak pasti hingga mereka bisa bangkit menjadi pebisnis yang lebih kuat. Jangan lupa untuk klik like and subscribe. Hatur nuhun guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Uci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ketemu juga ya. Aku tuh udah kenal loh saya dari dulu. Dari tahun berapa ya udah kayaknya dari zamannya ini ya baru mulai-mulai muslimah community itu ya Teh. Baru baru launching gitu sih brandnya. Apa udah lebih lebih awal lagi Teh? Tahun berapa tuh ya kira-kira? 2015. 2015. Oh, berarti udah 6 tahun ya. Masya Allah. Nah itu kirain aku tuh bukan singkatan ternyata Simply of Ega ya. Aiga dibacanya. Aiga. Eiga. Ya, Aiga. Oh. Dari apa tuh Eiga tuh siapa Teh? Nama suami Kak Nama atau anak itu, nama anak kedua. oh Anak nama anak kedua? anak pertama cowok, anak kedua cewek. Jadi nama brandnya dikasih nama anak cewek. Aiga gitu. Teh Uci farmasi 9 berapa farmasi 2007 ya. Ternyata masih ya ternyata masih muda banget dan aku merasa tua nih udah angkatan 2000. Aduh, cuma beda 7 tahun teh. Cuman, waduh, gimana Teh perjalanan saya pas awal kan itu tahun 2015 berarti Teh Uci udah lulus berapa tahun tuh dari kuliah? Itu aku lulus Dua- 2011 berarti kan, 2011. Ya, 4 tahun. itu udah Farmasi punya anak kedua gitu. berarti farmasi itu dong pernah kerja dulu apa gimana Teh? Oh enggak, aku kalau lagi kuliah aku nikah waktu itu. Jadi lagi ambil apoteker, Ah, ah. profesi apoteker. Nah itu aku sambil menikah waktu itu. Gitu. Oh, Nah jadi habis lulus itu udah nggak ngurus apa, udah nggak sempat kerja. Jadi langsung ngurus anak di rumah. terus saya ini dari apa nih awalnya? Jadi pengen berkarya di bidang fashion ini. Jadi sih sebenarnya awalnya itu karena kesepakatan dengan suami dari awal bahwa kita bagi-bagi tugas lah, intinya sih lebih ke uh, nanti kamu di rumah ya ngurus anak gitu dari awal. Sebelum menikah kita ada kesepakatan sih kayak gitu. Jadi aku kan banyak di rumah waktu itu tuh Hmm, kan, pergi di rumah sebenarnya ya kan nggak banyak ini ya apa namanya tuh waktu kuliah tuh aktif banget ya, ikut organisasi ini itu, ngurusin ini itu gitu. Pas di rumah doang sama anak tuh kayak aduh ini gimana ya, kurang apa ya, kurang aktivitas gitu teh, padahal anak iya. dua waktu itu udah dua anak kan sebenarnya, dan masih pada kecil-kecil, 2 tahun sama baru lahir waktu itu. Tapi aku bener-bener apa ya, kayak pengen mengerjakan hal lain selain ngurus anak dan rumah gitu. Hmm. Akhirnya sama suami sih besok aja terserah kamu mau ngapain katanya gitu. Terus aku iseng-iseng aja uh, bikin baju gitu kan, bikin gamis gitu. Awalnya sih kayak gitu. Jadi karena aku senang baju, senang beli baju gitu. Jadi cuman gitu aja, awalnya cuman kayak ngisi waktu. Terus akhirnya aku ngobrol sama temanku yang udah duluan terjun ke bisnis online tuh dari 2012, ada temen kan anak farmasi juga. Terus aku ngobrol kan. Terus kata dia, kamu jangan 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 sampingan doang katanya. Harus diseriusin katanya, lumayan loh katanya gitu. Awalnya tuh cuman bercanda-bercanda gitu aja gitu. Terus pada akhirnya tuh oh kata aku teh, oh gitu ya harus diseriusin ya. Oh, katanya yuk aku juga seriusin. Akhirnya aku bareng sama dia banyak diskusi ngobrol gitu kan. Akhirnya pas aku lihat tuh emang apa ya namanya, oke lah aku ngerasa orang agak-agak kesulitan ya dapat baju gamis tuh, waktu itu tuh kayak gamis masih nggak sengetren sekarang ya teh ya, maksudnya Iya, iya. cuman kalangan tertentu aja kan yang pakai gamis Mm-mm. gitu. Terus aku pikir ya aku inilah apa namanya,
bikin bikin baju muslimah yang tujuannya udahlah biar ini aja, biar apa namanya orang tuh mudah untuk pakai gamis gitu kan, untuk sehari-hari gitu. Jadi kayak apa ngalir aja sebenarnya awalnya begitu. Jadi akhirnya aku bikin gamis-gamis. Awalnya tuh bikin gamis yang agak-agak untuk yang agak mewah gitu, gaun. Terus akhirnya aku pikir kan, aduh apa ya, untuk gaun-gaun kayak gini tuh kayak apa ya, maksudnya tuh kayak kurang serk aja di aku juga gitu, karena kan pengennya yang lebih apa ya, lebih ini aja lah, lebih apa, pengen kepake kayak misalnya orang mau ibadah, mau sholat tuh kepake gitu, atau orang mau pergi ke pengajian kepake, aku pengennya tuh kayak gitu supaya mudah-mudahan aku juga dapet pahalanya gitu sih, baju-baju aku berkah kepakainya ke tempat-tempat ibadah gitu kan. Terus akhirnya aku pikir ya udah, kata suami aku tuh ada kita ini aja rebrand ya, jadi awalnya yang gaun-gaun, terus akhirnya kita udah kita lebih ke daily wear tapi yang bisa juga dipakai keluar gitu, jadi yang simple gitu. Akhirnya ya sampai sekarang kayak gitu. Gitu. Jadi perjalanan dari awal launching sampai ke ini gimana teh, berapa lama awal launching pertama kali nih bikin saya, terus sampai jadinya akhirnya berubah jadi gamis yang lebih casual gitu, yang untuk sehari-hari, itu berapa lama tuh? Awalnya sih 2014 ya, kalau yang gaun-gaun gitu 2014 aku bikinnya 2014 waktu itu. Nah sebenarnya pasarnya juga ada waktu itu tuh, cuman lebih ke kurang ini aja, kurang apa ya, kurang serk aja gitu. Karena kan biasanya kalau bisnis tuh kita bawa value juga ya teh ya, iya nggak sih? Jadi yang membuat kita tetap on the track itu si value itu, cita-cita, value, dan apa ya, visi misi gitu. Nah aku ngerasa kalau di gaun tuh kayaknya nggak aku banget gitu. Akhirnya ngobrol sama suami, ya udah akhirnya sebentar sih, setahun ke gaun, terus akhirnya kita ganti lagi, nge-brand lagi di 2015. Itu sama suami teh jadi ngejalaninnya bisnisnya? Ya sama suami. Sebenarnya kalau suami aku waktu itu lagi kuliah S2 di ITB, lagi kuliah lagi di S2 waktu itu tuh. Jadi dia apa ya, kalau S2 nggak terlalu sehektik S1 ya menurut aku, jadi dia lebih banyak bantuin gitu waktu itu tuh, bantu-bantu dikit gitu. Sampai sekarang teh jadi apa namanya, ngejalanin berdua apa teteh yang Iya. Jadi waktu itu suamiku pada akhir sebenarnya yang DNA bisnis itu sebenarnya di suami sih. Jadi tapi dia semenjak dia beres kuliah waktu itu dia kerja, tapi sebenarnya katanya jiwanya bisnis banget. Karena dari kecil tuh hidupnya di pasar. Keluarganya tuh pedagang gitu kan, orang Padang teh. Jadi dagang banget lah gitu. Terus akhirnya dia pikir, kata suami aku, kayaknya ini apa namanya, kita ini aja yuk, katanya kita seriusin aja gitu. Terus akhirnya suamiku waktu itu resign dari tempat kerjanya dan fokus ke ngerjain bisnis berdua gitu. Jadi resign. Awalnya suamiku researcher gitu. Gitu. Jadi sekarang suami bagian marketingnya kah, atau teteh bagian desain, atau bareng-bareng gitu? Ada job desk-nya masing-masing, gimana teh? Sebenarnya dibikin ngalir aja, cuman enggak kamu ini enggak, sebenarnya bareng-bareng, cuman porsi lebih besar sih untuk pekerjaan di kantor, suami lebih ke produksi, kalau aku lebih ke marketing gitu. Gitu. Kalau ini ya teh, apa namanya, dalam perjalanannya ini kan kalau suami istri biasanya suka ada perbedaan pendapat. Nah itu gimana cara triknya supaya meminimalisir konflik gitu teh? Ya, apa nggak pernah konflik ternyata? Itu banyak banget ya yang nanya masalah itu gitu kan. Kalau ngobrol-ngobrol juga suka banyak yang nanyain gimana nih, apalagi katanya sesama anak ITB tuh katanya suka agak susah ya, suka terus akhirnya aku bilang untuk awal-awal sih emang suka ada apa ya, diskusi yang agak-agak sengit gitu ya terkait kerjaan, dan suami juga bilangnya nggak apa-apa kok, katanya untuk urusan bisnis kita harus diskusi kayak gini katanya gitu. Cuman semakin kesini aku merasa
apa ya, porsiku juga tidak terlalu banyak ya untuk ngurusin bisnis karena sekarang anak-anak udah banyak, anak banyak gitu kan. Jadi lebih banyak suami yang ngambil keputusan. Jadi aku lebih banyak ikut kalau sekarang. Mungkin sekarang Kalau kan dulu udah banyak, udah lama ya Teh ya, ya udah perjalanannya udah banyak yang bisa didelegasikan gitu ke karyawan mungkin ya Teh ya jadinya. alhamdulillah. Sekarang juga lagi sekarang juga sih sebenarnya suamiku cuman ngontrol sesekali aja gitu, kayak seminggu berapa kali, karena koordinasi biasanya via WA atau via via Zoom gitu ngobrolnya. Ini Tapi kadang-kadang gimana? Gimana kadang-kadang apa Teh? kadang-kadang ya datang ke warehouse gitu, ke tempat produksi Hmm. datang gitu. Saya ini didistribusikan via sistem reseller kah apa gimana? Reseller awalnya dulu di awal-awal aku jual grosiran gitu Teh. Jadi nggak via distributor atau reseller, tapi kita jual ke end user langsung, cuman kita jualnya harga grosir, tapi emang dari awal itu target kita ngejarnya ke pedagang gitu. Awalnya sih gitu. Tapi kita dulu aku pikirnya kayaknya aku belum sanggup nih mengelola distributor, jadi dilepas aja, lepasan gitu. Tapi harganya ada harga grosir, ada harga grosir untuk paket usaha gitu. Lama-lama aku diminta sama langganan-langganan aku tuh bikin sistem distributor dong katanya gitu kan, biar kita lebih jadi aja lebih official gitu, kita jualan barang Teteh katanya gitu. Jadi akhirnya aku bikinin sistem distributor itu di tahun 2018 gitu. Sampai sekarang Masya Allah, Alhamdulillah distributor aku tuh ikut dari awal banget ya sampai sekarang. Jadi dari 2018 itu berarti 2008, 19, 20, 2021 ya. Udah sekitar 3 tahun. 2017 deh. 2017. Jadi mereka ikut semua sampai sekarang gitu berjualan. Jadi kayak udah keluarga banget karena tiap hari tuh kita sering ngobrol gitu. Sama Gitu. distributor. Beda ya Teh, zaman dulu sebelum online merebak gitu ya, sistem online shopping, itu kan kita bisa ngasih komisi istilahnya ke distributor gitu lebih besar ya Teh. Kalau sekarang gimana Teh? Atau sama seperti dulu apa lebih kecil karena memang lebih persaingannya lebih ini ya, apa bisa jualnya bisa lewat online juga distributornya, apa harus offline jualannya? Ada yang offline, ada yang online kalau distributor. Kalau aku sih apa ya, nggak tahu kenapa sih ya Teh, mungkin kadang tuh bisnis aku sendiri merasa bahwa perjalanan bisnis aku dan suami itu berbeda dengan teman-teman owner bisnis yang lain, karena nggak tahu ya, mungkin jiwanya suamiku tuh researchernya tuh masih tinggi banget. Jadi dia tuh suami aku tuh kayak meramu atau bikin formula sendiri untuk bisnis ini gitu. Jadi kayak kita banyak try and error-nya itu bener-bener tergantung kata suami, kita cobain yuk gini-gini gitu. Nah itu tuh jadi karena aku dan suami itu sibuk di dalam internal gitu kan, kayak kita gini yuk, kita gini, kita gitu yuk. Jadi kita tuh sampai kadang tuh suka nggak kepikiran gitu kan untuk melihat ke kompetitor lah, bahkan sama sekali nggak merasa mereka itu kompetitor, enggak gitu loh Teh. Nggak tahu ya, padahal sebenarnya merasa ada kompetitor itu sebenarnya kan bagus ya dari salah satu sisi, cuman kita berdua tuh kayak nyantai itu juga, ya udah kita jalanin aja. Misalkan nih Teh, Teteh tuh ikut ini, ada misalnya ada apa tuh Seminar apa? kelas bisnis. Nah, kelas bisnis Iya. kelas bisnis itu suamiku tuh bener-bener, aku mau nyobain yang ini dong, katanya gitu. Nggak mau terinterversi oleh pemikiran orang lain, katanya. Aku mau pengen nyobain kira-kira ini berhasil atau enggak. Jadi kayak gitu Teh. Jadi aku sebenarnya awal-awal aku Masya suka Allah. awal-awal tuh suka, iya apa sih ini gitu kan. Kadang suka gitu, suka protes. Cuman Iya. kalau makin ke sini tuh merasa ya oke lah, aku ikut gitu apa yang sedang dia pikirkan, apa yang sedang dia teliti sendiri gitu. Jadi aku support aja gitu, dan alhamdulillah sejauh ini memang berkembangnya ke arah yang lebih baik gitu. Jadi itu kalau dari segi apa ya, margin usaha ya,
atau bagi-bagi hasil dengan distributor dan reseller, jujur aja sebenarnya tujuan utama dari berjualan ini sih memang sih emang kita mencari margin tentu ya Teh ya. Cuman aku dan suami tuh mikirnya kayak uh, itu tuh kayak bonus lah, dikasih berapa sama Allah tuh bonus. Jadi kita nggak terlalu fokus ke situ. Yang kita fokusin itu lebih ke gimana biar bermanfaat ya kita nih buat banyak orang gitu. Jadi aku yang lebih berat banget ke aku itu kayak misalnya aku memikirkan, ya teteh juga pastilah sama ya, kayak memikirkan aduh gimana nih karyawan-karyawan biar bisa tetap kerja, gimana biar para karyawan jahit aku bisa tetap jahit gitu, atau misalnya distributor aku bisa tetap jualan, atau misalnya apa program-program sosial bisa tetap jalan. Jadi aku lebih banyak ke situ sih mikirnya kalau masalah margin ya. Dan aku juga selalu bilang ke distributor aku Teh, masalah apa namanya ya, yang penting itu kita dahuluin aja, mudah-mudahan apa yang kita kasih apa yang kita jual itu bisa berkah untuk customer, kata aku gitu sih ke distributor aku. Jadi masalah keuntungan itu emang kita perlu karena kita jualan, tapi tolong jangan jadiin itu sesuatu yang utama banget atau sampai-sampai harus didewakan atau gimana. Enggak, kata aku kayak gitu. Jadi begitu intinya kayak gitu. Jadi kayak gak pernah, aku sama sekali gak pernah, wah ini kalau jualan ini segini nanti keuntungannya segini. Itu tuh bener-bener nggak terlalu difikirkan lah gitu. Sebenarnya gitu sih. Yang penting orang bisa pakai baju gamis yang tanpa effort yang gimana-gimana banget gitu loh. Tapi bukan masalah gimana ya. Jadi maksudnya tuh orang tuh beli gamis, aku tuh pengennya orang beli gamis ya udah beli aja gitu, gak usah mikirin sulit gitu. Pengennya tuh orang beli baju muslimah ya udah semudah itu gitu, nggak perlu mikir, nggak perlu gimana gitu, ya mudah beli aja, ringan gitu membelinya dan lain sebagainya. Ke situ sih sebenarnya tujuan utamanya gitu. Jadi kalau saya ini nggak utamain untuk ke end user, berarti ya lebih fokusnya ke distributor dan reseller gitu ya? Ya kita fokus ke distributor sama reseller gitu. Karena banyak banget ya Teh ya distributor dan reseller aku ini apa ya. Jadi sebenarnya aku nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu yang misalnya kamu kalau kalau kamu misalnya tidak memenuhi target kamu harus dikeluarin di kick atau gimana, nggak kayak gitu kan ya Teh ya. Karena banyak juga nih kayak misalnya teman aku, saudara aku yang datang itu tuh benar-benar dengan tangan kosong minta diajarin, Ci katanya aku lagi terlilit riba misalnya ya Teh ya. Aku harus gimana? Itu tuh benar-benar banyak banget distributor aku yang kayak gitu, yang teman, saudara gitu kan. Harus gimana? Ayo udah kita jualan aja, kata aku gitu kan. Gak usah mikirin yang lain-lain, jualan aja gitu. Nah itu tuh Masya Allah banget, sampai ada temen aku yang awalnya kayak gitu kan. Terus akhirnya ternyata dia bisa membantu menyelesaikan atau menutup ribanya itu dengan cara berjualan ini gitu loh Teh. Jadi aku bener-bener jadi fokus ke situ sih Teh. Dan Masya Allahnya distributor aku itu isinya tuh banyak banget ustazah pesantren Teh, banyak banget orang-orang guru-guru dari sekolah-sekolah Islam. Dan mereka itu apa ya, misalnya pas aku ngobrol ternyata mereka itu berjualan untuk misalnya menghidupi santri-santrinya, santri tahunnya. Jadi benar-benar lingkungannya seperti itu, dan aku Masya Allah banget, aku sangat-sangat bersyukur ternyata bertemunya dengan orang-orang seperti itu gitu. Jadi bukan cuman orang yang berjualan mencari keuntungan aja gitu Teh, tapi justru malah ini untuk keberlangsungan katanya santri-santri aku Teh, katanya gitu. Ada yang untuk TK-nya, jadi ada yang punya TK dan TK-nya itu gratis gitu, dan dia berjualan saya untuk memenuhi kebutuhan TK tersebut gitu. Jadi Masya Allah banget banyak yang kayak gitu. Jadi aku juga sebenarnya kita lebih banyak tuh ngobrolnya masalah itu gitu kalau sama distributor gitu. Jadi memang distributornya saya ini memang udah satu visi sama TUC-nya juga ya. Jadi memang
Makanya bisa jadi kayak keluarga gitu sampai sekarang ya. Iya, Masya Allahnya banyaknya tuh kita satu visi, satu misi, dan aku sebenarnya tidak pernah menggembor-gemborkan visi misi saya seperti apa. Tapi tiba-tiba orang yang datang itu ternyata mirip gitu loh Teh. Kita punya punya Hmm. punya visi misi yang mirip, dan kadang tuh ya, Masya itu suka lucu banget. Misalnya ada distributor aku nih, Teh katanya ini ada orderan seragaman nih dari pesantren tahfiz bla 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 misalnya. Hmm. Terus akhirnya tuh kita bikinin kan, pas udah selesai kita bikinin tuh distributor aku bilang, Teh tahu nggak, kemarin itu aku nggak ngambil margin sama sekali loh Teh, katanya aku cuma bantu aja mereka untuk dapat seragam misalnya kayak gitu. Pas aku ngobrol, loh kok sama, aku juga enggak loh gitu. Oh, Masya Allah gitu. Ternyata nyambung gitu Teh. Aku juga Masya Allah enggak loh. Iya Teh, kita mengharapkan mudah-mudahan sih berkah aja ya Teh ya. Nah itu tuh kayak gitu tuh Masya Allah, itu akhirnya aku ketemu sama orang-orang yang kayak gitu banyak banget Masya Allah gitu. Masalah-masalah yang pernah dihadapi gitu, terus hikmahnya apa gitu Harus didapat. berdoa aja. Kalau mau ada orderan harus berdoa. Lagi kondisi kayak gini, pokoknya kita cuma bisa doa, Iya. menyatakan diri lah gitu ke customer, pasang badan bahwa ya saya salah, mohon maaf, setiap hari berdarah-darah.